dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029. Kakanwil Kemenkumham Jambi meminta seluruh pegawai lapas maupun rutan agar menjaga netralitas selama pilkada berlangsung. Jelang pelaksanaan pilkada serentak, KPU Batanghari mempersiapkan penggunaan identitas kependudukan digital. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 20 Oktober 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Alhimni Raihan. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Prabowo Gibran bertekad membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dengan fokus pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia yang telah lama berkecimpung di dunia politik. Pria kelahiran 17 Oktober 1951 di Jakarta ini memiliki karir militer yang cemerlang sebelum terjun ke dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad. Setelah pensiun dari militer, Prabowo mendirikan Partai Gerindra dan telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam Pilpres 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dengan tekad untuk bisa membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan kelaparan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2019 hingga 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Joko Widodo. Pria kelahiran Surakarta 1 Oktober 1987 ini menempuh pendidikan di Singapura dan Australia sebelum kembali ke Indonesia untuk mengelola bisnis kuliner. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi wali kota Solo pada tahun 2020. Pada Pilpres 2024, Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju dalam pemilihan. Pasangan Prabowo Gibran bertekad untuk membawa Indonesia maju masa depan yang lebih baik dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Andri Wijaya, Lebriansyah, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah harapan disampaikan masyarakat Provinsi Jambi terhadap pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Warga menyampaikan dukungan terhadap Presiden terpilih untuk bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Saya sebagai warga mengharapkan untuk kepemimpinan baru, Presiden baru berharap untuk perekonomian yang lebih maju, pendidikan yang merata untuk yang di pelosok-pelosok, dan pembangunan jalan-jalan yang masih sangat buruk. Kami berharap perekonomian tentang bahan-bahan pokok untuk ibu-ibu distabilkan, jangan mahal-mahal gitu harapan kami sebagai warga. Saya sebagai mahasiswa kan nanti akan lulus, pasti mencari kerja. Kalau saya lihat dari sekitaran saya banyak pengangguran, sudah lulus kuliah tapi banyak penganggur. Dan banyak lowongan kerjanya itu, sedikit lowongan kerja yang tersedia itu sedikit. Jadi semoga dengan pelantikan Presiden baru ini bisa memperbaiki penambahan lowongan kerja. Udah itu saya juga berharap ada dirubah adanya batasan umur untuk pelamar kerja gitu. Pak Presiden itu mesti bisa menjadi orang ya penggerak awal memimpin komando dalam hal tetap itu dalam konteks adalah penegakan korupsi. Itu yang paling penting. Nah, penegakan korupsi itu ada kata intinya menjadi beban yang kemarin yang belum kelar, yaitu adalah Undang-Undang
undang-undang terkait dengan aset itu, penyitaan aset ya. Sehingga membuat orang-orang menjadi tidak berani istilahnya untuk melakukan pemberantasan, melakukan tindak pidana korupsi lagi. Kita mengharapkan adanya peran pemerintah terutama dalam hal anggaran untuk memberikan perhatian lebih kepada riset dan pengembangan pendidikan terutama yang ada di daerah. Karena selama ini kita rasakan yang di daerah itu tingkat pendidikan atau pemerataan pendidikannya masih sangat berbeda dengan di kota. Dari sisi fasilitas dan dari sisi kompetensi juga masih sangat berbeda. Dan kita harapkan pemerintah memberi perhatian lebih di sisi itu. Sebagai ASN yang di lingkup kerjanya masih banyak pegawai dengan status kontrak dan freelance, saya berharap di pemerintahan yang baru ini pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai sehingga pegawai dengan status freelance dan kontrak dapat diangkat segera menjadi ASN. Seluruh rakyat Indonesia mungkin berharap bahwa kedepannya perekonomian Indonesia secara keseluruhan membaik dengan makin banyaknya peluang kerja, ya kan? Karena kita tahu bahwa menjadi problem ekonomi saat ini adalah keterbatasan lapangan kerja karena sektor pekerjaan di sini sangat terbatas, ya kan? Karena pasca pandemi kita tahu bahwa banyak sekali UMKM kita yang berdampak, ya kan? Nah, ini menyebabkan beberapa tahun kemudian terjadilah muncul berbagai masalah, di antaranya adalah pengangguran. Prabowo Subianto. Ya, Saudara, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Diharapkan ini menjadi wajah baru Indonesia untuk lebih maju. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Diharapkan Presiden ke-8 Republik Indonesia ini mampu membawa Indonesia lebih maju, khususnya di bidang kemiliteran dan pertahanan negara. Hal itu sesuai dengan latar belakang Prabowo yang merupakan mantan militer. Seorang pengamat di Jambi, Fakhrudin, mengatakan, selain kemiliteran, Prabowo juga akan mengedepankan pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Pasalnya teknologi dan pendidikan menjadi kunci majunya sebuah negara besar. Memang ini kita harus apresiasi, kemudian semoga ini yang pertama semoga Presiden Prabowo nanti akan bisa membawa Indonesia ke level yang lebih baik lah begitu ya dari yang ada sekarang. Nah, kemudian ada harapan sebetulnya karena Prabowo ini kan basisnya adalah militer. Harapannya tentu saja Indonesia akan dibawa ke posisi memiliki kemampuan yang sangat maju ya, luar biasa di bidang militer. Tetapi ingat bahwa untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan militer kuat itu tidak hanya dari soal personilnya gitu ya, tapi juga ada soal-soal di luar itu. Misalnya bagaimana punya teknologi yang luar biasa gitu, yang maju, dan itu tentu saja dihasilkan dari sistem pendidikan yang juga sangat maju. Selain itu diharapkan setelah dilantik, Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, sehingga kesejahteraan tetap terjaga dengan baik di Indonesia. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Warga di Kota Jambi pun juga berharap bahwa kepemimpinan yang baru ini dapat mensejahterakan masyarakat hingga ke pelosok desa. Kesejahteraan sosial dan perbaikan ekonomi menjadi harapan baru bagi masyarakat Kota Jambi terhadap Presiden Republik Indonesia ke-8. Harapan itu seiring dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden. Salah seorang tukang ojek pangkalan, Suhaimi, mengatakan, ojek konvensional saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Ditambah dengan perkembangan teknologi, ojek konvensional makin terasa lebih tertinggal. Sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan meski ganti presiden. Diharapkan dengan kepemimpinan presiden yang baru ini dapat memperhatikan rakyat kecil. Jadi coba dibuktikan ini umur laku segala macam tidak dapat apa. Yang lihat ini begitu segala apa nol. Tidak ada.
kating yang dikasih. Pendapatan ampun nambah Bantuan susah. ada dapat. Ya bantuan tidak turun ke tangan kami dah. Bang ojek malah kami nih. Tidak ada dapat bantuan lah ya. Tidak pernah dapat bantuan. Orang dapat beras, dapat ini, Iya. dapat itu, mana ada kita dapat. Sekali pun pernah dapat. Selain itu, para ojek pangkalan juga berharap bantuan dari pemerintah, karena hingga kini mereka belum tersentuh bantuan sama sekali. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Pemerataan pendidikan tentu menjadi harapan bagi siswa kepada pemerintahan yang baru Prabowo Gibran. Menimba ilmu di sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman tentu menjadi impian bagi seluruh siswa yang menempuh pendidikan. Ruang belajar yang nyaman dan dilengkapi penunjang fasilitas tentu mempengaruhi transformasi penyerapan dan pemahaman materi pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Untuk meraih prestasi bagi para siswa yang menuntut ilmu di sekolah, mimpi dengan fasilitas yang lengkap diharapkan para siswa di Kabupaten Muaro Jambi kepada pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seorang siswa SMP Negeri 6 Muaro Jambi, Zabir, berharap ada tambahan fasilitas seperti komputer untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta membantu siswa dalam proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu. Pemerintah yang baru lebih memperhatikan kami, baik dari segi akademik maupun non-akademik, serta memberi fasilitas yang memadai seperti komputer. Komputer ini yang sering kami gunakan untuk pembelajaran TIK dan pembelajaran yang lain seperti pelajaran bahasa Indonesia. Harapan di pemerintahan baru ini juga disampaikan siswa kelas 9 Putri Maharani. Mereka berharap adanya fasilitas transportasi umum bagi mereka. Pasalnya untuk berangkat ke sekolah maupun pulang, mereka kini masih dibantu oleh orang tua. Mengingat membawa kendaraan ke sekolah merupakan pelanggaran bagi siswa. Harapan saya untuk pemerintahan ke depannya semoga dapat mewadahi fasilitas dan transportasi modern khususnya di kabupaten saya, Kabupaten Muaro Jambi, dan dapat segera menjalankan program-program semasa kampanye seperti makan siang gratis yang bergizi. Menjamin fasilitas pendidikan menjadi fondasi penting demi meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional, serta mewujudkan cita-cita bagi generasi emas bangsa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu mengajak awak media untuk bisa menjadi kunci sukses tanggal berita hoax. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Kakanwil Kemenkumham Jambi meminta kepada seluruh pegawai lapas maupun juga rutan agar menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Netralitas kali ini dilakukan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan aman, jujur, dan juga bermartabat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Eli Yuzar, menegaskan seluruh pegawai lapas maupun rutan di Provinsi Jambi untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan pilkada. Menjaga netralitas ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang melarang seluruh ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Dengan menjaga netralitas, diharapkan seluruh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat berjalan jujur dan bermartabat. Sementara itu, pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah nanti, ada sekitar 5.600 warga binaan akan menyalurkan haknya di 11 lapas dan rutan di Provinsi Jambi. Seluruh warga binaan ini akan mencoblos di sejumlah TPS yang akan disediakan di dalam lapas. Yang pasti, kami dari Kementerian Hukum dan HAM itu sifatnya itu kita mendoakan semoga pelaksanaan pilkada di Jambi bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kita pastikan di lapas netral. Di lapas tidak ada wadah yang kita sediakan untuk kampanye. Hingga saat ini sejumlah lapas maupun rutan masih melakukan pendataan warga binaan. Ini dilakukan guna memastikan seluruh warga binaan dapat menyalurkan haknya saat pesta demokrasi berlangsung.
Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci membatasi dana kampanye untuk semua calon yang maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024 dengan besaran dana kampanye mencapai 9,6 miliar rupiah. KPU Kabupaten Kerinci bersama pasangan calon peserta Pilkada tahun 2024 dan Bawaslu telah menyepakati batas biaya kampanye bagi setiap pasangan calon untuk keperluan Pilkada serentak 2024. Untuk penggunaan dana kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, masing-masing pasangan calon dibatasi maksimal 9,6 miliar rupiah. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan batas penggunaan dana kampanye tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pasangan calon dan pihak penyelenggara. Pertimbangan batas penggunaan dana kampanye memperhatikan azas serta juga tidak memberatkan bagi pasangan calon. Sedangkan untuk sumbangan dana kampanye sudah diatur di dalam peraturan PKPU, diantaranya melarang adanya sumbangan dari luar negeri, penyumbang tidak jelas identitasnya, dan hasil tindak pidana. Kemarin juga di bagian teknis sudah melakukan rapat koordinasi dengan antara hubung paslon. Itu telah kita sepakati untuk Kabupaten Kerinci maksimal dana kampanyenya adalah 9,6 miliar per paslon. Ya, itu boleh menerima di sumbangan di tahap di pihak ketiga atau seperti apa? Ya, itu ada ketentuannya gitu kan. Ada pihak yang boleh menyumbang dan ada yang tidak boleh kita berikan sebagai sumbangan gitu kan. Memang ada boleh dari pihak ketiga yang menyumbang, tapi itu dibatasi juga. Husni menegaskan masing-masing pasangan calon harus memperhatikan aturan yang berlaku untuk penggunaan dana kampanye dan melaporkan pembiayaan kampanye ke KPU Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi saat ini telah mempersiapkan pelaksanaan debat paslon pemilihan bupati yang direncanakan akan digelar pada tanggal 2 November 2024 mendatang. Sementara pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi terdapat ada 4 pasangan calon. Menjelang pelaksanaan debat kandidat pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan berbagai persiapan. Mulai berkoordinasi dengan tim perumus yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan profesional. Mendengarkan masukan dari berbagai narasumber yang nantinya akan menjadi materi dalam debat. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, untuk pelaksanaan debat direncanakan pada 2 November 2024, namun untuk titik lokasi pelaksanaan masih dalam pengkajian KPU. Debat Pilkada serentak 2024 tak hanya diselenggarakan 1 kali oleh KPU Muaro Jambi. Ini karena keterbatasan anggaran, pemilihan Bupati Muaro Jambi diikuti 4 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Asnawi Rifai Supratno, pasangan calon nomor urut 2 Zuanda Sawaludin, nomor urut 3 Masnah Busro Zulkifli. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 4 Bambang Bayu Suseno Junaidi Bahir. Kita tentatif karena kita nunggu petunjuk dulu dari soalnya kita perencanaan itu kan di RCC, terus di Gedung Serbaguna, sama dengan di Gedung DPR Kabupaten Muaro Jambi. Tapi untuk tempat itu masih tentatif, nanti kita perlu rapat juga dengan stakeholder, juga dengan paslon gitu kan terkait persiapan debat. Al-Mutakin menegaskan, kesiapan keberlangsungan debat dibuktikan dengan berjalannya beberapa tahapan yang telah dilakukan KPU dengan baik, mulai dari pendaftaran, penetapan pasangan calon hingga pengundian nomor urut yang berjalan lancar sesuai dengan tahapan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, debat pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur akan dilaksanakan 2 kali. Sedangkan materi debat seputar visi dan misi sesuai dengan RPJMD saat pasangan calon mendaftar. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggelar debat pilkada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2 kali. Debat pilkada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur direncanakan digelar pada tanggal 1 dan 14 November 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro mengatakan, teknis pelaksanaan debat masih dalam pembahasan. Di antaranya lokasi debat, tim perumus,
panelis, dan moderator. Untuk materi debat, sesuai regulasi PKPU akan membahas 6 materi yang dibagi dalam 2 sesi. Nantinya KPU akan berkoordinasi dengan Bapeda Kabupaten Tanjab-Tim karena berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD dan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD. Sedangkan untuk lokasi debat pilkada akan digelar di gedung DPRD. Nantinya KPU akan membatasi pendukung masing-masing pasangan calon yang diperbolehkan masuk ke arena debat. KPU juga akan memfasilitasi masyarakat dengan layar lebar di luar gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tahap pertama dan tanggal 14 pada tahap kedua. Rencananya debat akan dilakukan di mana? Di kantor DPR Tanjung Jabung Timur. Nah, kalau dari kantor DPR-nya itu maksimal kapasitas itu 300. Nanti sesuai dengan hasil rapat kami akan diumumkan oleh divisi langsung, divisi SDM, berapa yang akan kami undang untuk masuk ke dalam aula, dalam gedung, kemudian berapa yang boleh untuk di sekitarnya. Pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menyaksikan seksama debat pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Zumi Laza yang berpasangan dengan Muhammad Aris. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Dila Hikmasari yang berpasangan dengan Muslimin Tanja. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyebaran berita hoax dalam Pilkada 2024 kerap kali terjadi. Untuk itu, Bawaslu mengajak awak media untuk bisa menjadi kunci sukses untuk bisa menangkal berita hoax. Seiring dengan semakin maraknya penggunaan media sosial, risiko penyebaran hoaks yang dapat merusak tatanan demokrasi pun semakin tinggi. Sinergi antara pemerintah dan platform digital menjadi solusi penting dalam menangkal informasi sesat dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan pihaknya kolaborasi bersama tim cyber yang terdiri dari Diskominfo, Kejaksaan, dan Polres Tanjung Jabung Timur. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi seputar calon kepala daerah dan jalannya pilkada terpantau secara langsung serta cepat oleh pihak-pihak terkait. Nurdin menambahkan kampanye hitam melalui penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tantangan besar terutama dalam masa kampanye. Jika ditemukan ada indikasi pelanggaran di media sosial, tentu dapat dilaporkan secara berjenjang. Di lini paling bawah adalah pengawas desa, kelurahan, panwascam di tingkat kecamatan maupun di Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya ini diharapkan dapat secara efektif mengurangi penyebaran informasi palsu serta mempercepat proses klarifikasi terhadap informasi yang salah atau menyesatkan. Harapan Bawaslu, kenapa rakor ini digelar? Kami memohon dan mengharapkan kawan-kawan wartawan itu bisa bersama-sama dengan Bawaslu maupun stakeholder, kepolisian dan kejaksaan untuk mengcounter berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, awak media diharapkan juga dapat melawan isu SARA yang berkembang di tengah masyarakat. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, KPU Batanghari terus mematangkan persiapan. Salah satunya terkait penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD, yang dapat berlaku sebagai bukti sah pemilih saat melakukan pencoblosan nanti. Komisioner KPU Batanghari Henry Handayani mengatakan, dalam prosedur pencoblosan nanti, setiap pemilih diwajibkan membawa identitas diri berupa KTP elektronik ke TPS sebagai syarat sah dalam memilih. Selain visi KTP elektronik, nantinya pemilih juga dapat menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD yang telah terdata sesuai domisili dari pemilih tersebut. Sesuai prosedur sebelum melakukan pencoblosan, setiap pemilih wajib menunjukkan bukti IKD kepada petugas KPPS di TPS setempat untuk dilakukan registrasi sehingga tata cara dalam pemilihan pun berjalan sesuai standar operasional. Henry menyebutkan, penggunaan IKD ini akan disosialisasikan kepada seluruh jajaran KPPS yang ada di setiap kecamatan untuk dapat dipahami serta dapat diterapkan saat 27 November 2024 mendatang. Kalau mengacu regulasi yang lama,
ya untuk syarat memilih ya. Syarat memilih itu selain yang memang selain undangan kan di pemilih tersebut wajib memiliki KTP, fotokopi KTP, foto KTP atau identitas kependudukan seseorang. Henry menambahkan, penggunaan IKD dalam pencoblosan sudah berjalan saat pemilu Februari lalu. Namun dikarenakan masih minimnya masyarakat yang memiliki IKD, sehingga pemilih lebih cenderung datang ke TPS dengan membawa fisik KTP elektronik. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara, memasuki peralihan musim, KPU Kabupaten Bungo bersama BPBD memetakan jalur-jalur distribusi logistik pilkada rawan banjir. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukriandi langsung dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Selamat sore, Andi. Saat ini daerah-daerah mana saja yang termasuk daerah yang rawan terjadi banjir di sana? Ya, selamat sore. Sudah dapat kami sampaikan informasi di mana memasuki pertengahan bulan Oktober 2024 ini Kabupaten Bungo sudah memasuki masa pancaroba, yaitu di mana dari musim kemarau hingga memasuki musim hujan pada saat ini. Di mana untuk saat ini intensitas hujan di Kabupaten Bungo sudah peningkatan yang cukup signifikan, biasanya terjadi pada sore hari hingga pada malam hari, di mana berdasarkan tingginya tingkat curah hujan ini, BPBD Kabupaten Bungo memetakan sebanyak 16 kecamatan yang termasuk rawan banjir, sehingga pada saat pilkada nanti, pada hari pencoblosan nanti, semua bisa dapat diatasi apabila terjadi tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Adapun 16 kecamatan yang dipetakan oleh BPBD Kabupaten Bungo, yakni Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kecamatan Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, Jujuhan Ilir, Pelepak Ilir, Panas Penggal Lintas, Batin 2 Bebeko, Batin 2 Pelayang, Batin 3 dan Batin 3, serta Kecamatan Muko Batin 7 dan Belum serta dengan Kecamatan dari 16 kecamatan yang dipetakan BPBD Kabupaten Bungo, namun terdapat 4 kecamatan yang juga terdapat yang cukup ekstrim, yaitu sering terjadinya longsor bahkan tanah terban pada saat bila tingginya curah hujan. Untuk mengantisipasi tersebut, 4 kecamatan tersebut yang sudah diantisipasi, sudah dipetakan oleh BPBD Kabupaten Bungo, yakni Kecamatan Bimbelu Berungkuang, Kecamatan Pelepak Ilir, Batin 3 Hulu, dan Kecamatan Rantau Pandan. Dengan telah dipetakan daerah rawan tersebut, sehingga pada saat pencoblosan pada hari H pilkada nanti, apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di daerah yang sudah dipetakan, BPBD bersama KPU sudah mengantisipasi kejadian apabila hujan turun cukup tinggi, sehingga proses pilkada nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Demikian, Siska. Baik, dari 16 kecamatan yang Anda sebutkan tadi, apa langkah yang saat ini sudah dipersiapkan ataupun juga langkah antisipasi seperti apa yang saat ini sudah diprioritaskan oleh pihak KPU dalam pendistribusian logistik pilkada nanti? Baik, di sini juga kami dapat informasi dari pihak KPU Bungo, di mana berdasarkan data yang dipetakan Badan Penanggulangan Bencana Bungo, bahwa untuk pilkada di Bungo nanti pada tanggal 27 November 2024 nanti, KPU Bungo sudah memetakan 4 dusun atau 4 kecamatan yang merupakan daerah yang terjauh pada saat nantinya pendistribusian logistik pilkada. Dari 4 kecamatan atau dusun tersebut, nanti pihak KPU akan lebih mendominasikan proses pendistribusian logistik nantinya pada sebelum hari H, terutama lebih diutamakan 2 hari menjelang pemilihan berlangsung. Adapun 4 kecamatan atau 4 dusun yang cukup jauh dan cukup dari Kota Muara Bungo dan cukup ekstrim
medan yang akan ditempuh nanti pada saat pendistribusian logistik pilkada, yaitu Kecamatan Dusun Batu Kerbau. Dusun terletak di Kecamatan Pelepak, di mana dusun ini apabila terjadi musim hujan, bahkan untuk roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melewati, sehingga proses pendistribusian logistik pilkada bisa terjadi selama 1 atau 2 hari langsung. Kemudian dusun Bukit Sari yang terletak di Kecamatan Jujuan Hilir. Ini dusun yang juga terletak cukup jauh dari Kota Muara-Bungo. Dan ini dusun juga harus diprioritaskan dari pihak KPU untuk lebih mendahulukan pendistribusian logistik pilkada dari kecamatan lainnya. Kemudian dusun Pemunyian. Di dusun Pemunyian ini terletak di Kecamatan Limbulu Burungkuang. Ini dusun yang biasanya langganan banjir, bahkan langganan dari tanah longsor apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga daerah ini lebih diutamakan, lebih diprioritaskan untuk pendistribusian logistik KPU pada saat pilkada nanti. Kemudian di dusun yang terakhir, dusun Aurcino. Ini dusun yang paling ujung di Kabupaten Bungo. Ini dusun yang paling terjauh, di mana dusun ini untuk akses proses pendistribusian logistik nantinya tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda 4. Dia bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Bahkan dusun ini, kecamatan ini, untuk sinyal maupun sinyal seluler tidak bisa difungsikan di daerah tersebut, sehingga ini dusun yang harus diprioritaskan, lebih diprioritaskan oleh pihak KPU Bungo untuk proses pendistribusian nantinya, sehingga logistik KPU, logistik pilkada pada hari H nanti 27 November 2024 bisa tepat waktu disalurkan, bahkan disusulkan ke daerah yang terpencil maupun daerah terjauh di Kabupaten Bungo. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Mukriadia langsung melaporkan dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, BKPSDM Sarolangun mengingatkan untuk tidak percaya calo yang menjanjikan kelolosan dalam seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, para calon peserta seleksi CPNS dan P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun diminta serta diingatkan untuk tidak percaya dengan bujuk raya para calo yang menjanjikan kelolosan dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarolangun mengingatkan para pelamar CPNS dan calon P3K untuk tidak tergoda dengan segala macam rayuan serta bujukan dari siapapun terkait kelulusan sebagai abdi negara. Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun, Linda Novita Sari mengatakan, menjelang pelaksanaan tes Computer Assisted Test atau CAT, pihaknya mengingatkan seluruh peserta agar jangan tergiur dengan orang yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan sejumlah uang. Kelulusan hanya dapat dicapai dengan usaha sendiri, terutama dalam menjawab soal ujian. Linda memastikan dalam proses tes CAT CPNS tidak ada jalur khusus termasuk dalam proses penjaringan P3K karena pengawasan yang sangat ketat. Sistem seleksi pun terus disempurnakan guna mempersempit ruang transaksi dan lobi, sehingga pelaksanaan seleksi CPNS berjalan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang putra-putri dari Kabupaten Sarolangun yang memiliki disiplin ilmu, ya sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, jangan pernah percaya dengan rayuan atau calo-calo yang ada di luar ya, tidak ada pakai apa-apapun. Ya, jadi pastikan bahwa adik-adik memiliki kemampuan dan kompetensi yang bisa diandalkan untuk memajukan kabupaten. Tes CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun diperkirakan akan dilaksanakan di akhir Oktober 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Perumbulok Kanwil Jambi memastikan ketersediaan beras saat ini masih cukup hingga 6 bulan ke depan. Dan saat ini ketersediaan beras mencapai 19.000 ton dan masih tersimpan.
Memasuki puncak musim hujan, Bulog Provinsi Jambi terus mewaspadai ketersediaan pangan agar dapat tercukupi. Salah satunya beras yang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi Ali Ahmad Naji Amsari mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan beras masih cukup hingga 6 bulan ke depan. Saat ini total persediaan beras di gudang ada 19.000 ton. Jumlah tersebut tersebar di gudang Bulog yang ada di kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kemudian akan didistribusikan ke pasar dan masyarakat untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Jika pasokan beras mulai berkurang, Bulog Provinsi Jambi akan meminta pasokan secara langsung ke pemerintah pusat sehingga kebutuhan beras dapat tercukupi dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi gelar panen raya bersama petani padi. Panen raya itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam menekan angka inflasi agar tetap stabil dan menjaga ketersediaan pasokan beras di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melakukan panen raya bersama petani padi di kawasan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Panen raya ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas pasokan beras dan menekan angka inflasi. Panen raya tersebut dilakukan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih bersama petani. Melalui panen raya ini, pemerintah Kota Jambi berhasil menjaga angka inflasi tetap stabil dan diharapkan panen padi ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Jambi, sehingga mahalnya harga beras di Kota Jambi tidak terlalu berdampak ke masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya oleh pemerintah Kota Jambi dalam rangka mengendalikan inflasi. Berbagai macam langkah sudah dilakukan, mulai dari bagaimana memastikan harga di pasar dan ketersediaan barang di pasar terus bisa kita jaga, kemudian harga juga tidak tinggi sehingga masyarakat juga bisa membelanjakan uangnya dengan tidak mengalami kesulitan. Pada September 2024 kemarin, angka inflasi Kota Jambi hanya 1,65% dan angka tersebut berada di bawah angka provinsi yang mencapai 1,95% dan angka nasional 1,80%. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dampak kemarau membuat sejumlah areal persawahan milik para petani di Kabupaten Batanghari mengalami puso, dan kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah dan akan berencana untuk bisa mengusulkan bantuan benih padi bagi para kelompok tani tersebut. Kemarau panjang yang terjadi membuat hasil tanaman padi di sawah milik petani di Kabupaten Batanghari mengalami gagal panen atau puso. Meski dampak puso tersebut tidak merata, namun dari catatan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, terdapat 500 hektar lebih lahan persawahan yang gagal panen. Melihat kondisi itu, OPD terkait berencana akan mengusulkan bantuan benih padi melalui anggaran pemerintah pusat, Provinsi Jambi maupun APBD Pemkab Batanghari. Kepala Bidang Tanaman Pangan Pertanian dan Perikanan Batanghari, Roma Uliana mengatakan, bantuan ini masih bersifat rencana usulan dan belum dapat dipastikan akan terrealisasi secara utuh mengingat keterbatasan anggaran yang ada saat ini. Sekarang kami belum bisa memberikan kepastian. Yang jelas data-datanya kami kumpulkan, kami data per desa, per kelompok tani, beberapa lahan-lahan mana saja yang terkena puso. Nanti begitu ada kesempatan atau ada peluang atau memang yang ada anggarannya untuk kita melaksanakan bantuan benih, kita cobakan untuk fokus membantu. Roma Uliana juga menyampaikan pihaknya juga telah meminta kepada tim penyuluh di lapangan untuk terus mengumpulkan data apabila masih terdapat lahan persawahan yang belum mengalami puso. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, geliat aktivitas petani kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai bergairah. Kondisi ini disebabkan meningkatnya harga jual kelapa dalam dan komoditas kopra sejak 1 bulan terakhir. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang menjadi penghasil kelapa dalam. Kelapa dalam dari Tanjung Jabung Barat menjadi komoditas unggulan, tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal Jambi, akan tetapi juga pasar Provinsi Lampung dan Pulau Jawa.
seperti Jakarta dan sekitarnya. Bahkan ekspor hingga ke negara Malaysia dan Thailand. Salah seorang penampung kelapa dalam di Sungai Saren, Kecamatan Tungkal Ilir, Haji Juli mengatakan, sejak 1 bulan terakhir, komoditas kelapa dalam mengalami peningkatan harga. Untuk saat ini, per butir berada di kisaran harga Rp2.300, sementara per kilogram berada di angka Rp3.500. Jakarta. Bagian kadang ke Lampung. Oh, ada juga ke Lampung. Ada. Sekarang sangat bagus. Untuk sekarang 3.800. Satu PS ini kurang lebih 8 ton. Kalau pusu kurang lebih 21. Penerima kalau kelapanya lagi ada per hari. Setiap hari lah gitu dianggap. Apa mobil kecil, apa yang besar. Naiknya harga jual kelapa dalam membuat petani kembali bergairah untuk menghidupkan kembali areal perkebunan kelapa dalam yang sempat terbengkalai. Sebelumnya, harga jual kelapa dalam berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per butir. Pengiriman kelapa dalam tidak hanya dalam bentuk bulat butir, namun sebagian kelapa dalam juga diolah menjadi kopra. Untuk harga kopra juga meningkat hingga di kisaran harga Rp3.500 per kilogram. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Darna Batik Sarolangun menonjolkan varian batik dengan teknik abstrak. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pembinaan usia dini pesepak bola di Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih terbilang minim. Seorang pelatih yang kini berusia 65 tahun berharap adanya pembinaan bagi para pesepak bola dini di Kabupaten Muaro Jambi. Terus membaiknya pesepak bola nasional menjadi semangat motivasi bagi Zulkifli untuk meningkatkan prestasi sepak bola di Kabupaten Muaro Jambi. Di usia 65 tahun, tidak menjadi halangan bagi Zulkifli untuk meningkatkan pembinaan sepak bola bagi anak usia dini, yang diharapkan kelak dapat membanggakan daerah bahkan tanah air. Seorang pelatih yang memiliki lisensi D ini menilai perlu adanya dorongan pembinaan pesepak bola di usia dini secara intensif, mulai dari talenta pesepak bola usia 9, 11, dan 12 tahun. Mengembangkan talenta generasi muda Muaro Jambi dengan spirit nasionalisme, Zulkifli ingin memberikan wadah pengembangan sepak bola usia muda yang profesional dan menyenangkan yang dapat menginspirasi bagi anak-anak. Rutin setiap hari Rabu dengan hari Jumat. Itu latihan khusus untuk anak-anak. Anak-anak ini nanti terpilih jadi pemain nasional atau memperkuat ini tim Muaro Jambi memang dari KONI yang ngadukan kompetisi untuk kelompok anak-anak ini. Nah, jadi kalau anak-anak ini terpilih nanti dia akan kembali ke tempat SSB di Muaro Jambi ini untuk memberikan motivasi yang lain-lain gitu. Untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi para pesepak bola di usia dini, Zulkifli berharap perhatian dari pemerintah maupun PSSI dalam pembinaan pesepak bola muda. Dalam mengasah kemampuan para pemain, tentu perlu dilaksanakan turnamen agar keterampilan yang dimiliki generasi emas bangsa dapat berkembang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam sorotan lainnya, Saudara, Darna Batik Sarolangun menonjolkan varian batik dengan teknik abstrak. Untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, produksi bahan batik diperkaya dengan bahan natural yang bersumber dari tumbuhan dan alam. Eksplorasi dan inovasi batik semakin gencar dilakukan pengrajin batik. Apalagi setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda dari Indonesia. Sehingga minat dan pangsa pasar batik semakin luas. Omset pengrajin batik bertambah, penjualan dan pesanan pun semakin meningkat. Tak terkecuali Darna Batik khas Sarolangun.
Seorang pengrajin batik Darna Sarolangun, Rizkan, mengatakan, tantangan dari usaha pengembangan batik tak hanya sebatas menciptakan motif baru, namun mempertahankan kualitas dengan memperkaya varian warna serta mengembangkan teknologi pewarnaan. Dengan pewarna alami atau zat-zat alam seperti dari kulit jengkol, kulit batang terap, serta kulit pohon sebalik sumpah, akan menghasilkan bahan batik yang cantik. Rizkan menjelaskan dalam proses membatik, pewarnaan menjadi salah satu elemen dan proses yang sangat penting. Rizkan pun konsisten menggunakan pewarna alami untuk pewarnaan batik. Menurutnya, pewarnaan batik dengan menggunakan pewarna sintetis meski praktis dan cepat, namun memiliki kelemahan dan kekurangan. Selain mencemari lingkungan, zat pewarna sintetis berisiko terhadap kesehatan, terutama bagi pengrajin batik. Motif abstrak sama motif pewarnaan alam. Kalau dalam 1 bulan, kalau untuk 1 bulan ini saya memproduksi batik sekitar 300 atau 400 pieces gitu. Ada 20 motif yang saya punyai. Kemudian batik di samping dari 300-an itu batik tulis, abstrak, semuanya sudah mencapai 500 pieces yang saya produksi dalam 1 bulan. Itu tergantung dengan event-event yang ada di provinsi, di kabupaten itu. Tergantung banyak, seperti event-event ulang tahun seperti yang sekarang di Sarolangun kan semuanya pembatik, hadiah-hadiahnya semua batik kan dari saya sendiri, batik yang ada di Sarolangun itu. Batik Darna Sarolangun hingga saat ini sudah mencetak 20 lebih motif dan sudah mendapat pangsa pasar tersendiri. Batik Darna Sarolangun terkenal sederhana namun kaya dalam makna, terutama motif jembatan Betrik dan motif seluang mudik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga sensor film meminta orang tua untuk bisa dapat mengawasi tontonan yang disaksikan oleh anak-anak. Pengawasan kali ini sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya negatif dari menonton film. Di tengah kemajuan digitalisasi yang begitu pesat, film tidak hanya ditonton melalui televisi maupun bioskop, namun juga dapat diakses melalui ponsel dari berbagai platform digital yang bisa ditonton oleh siapapun, baik orang tua maupun anak-anak. Film yang disajikan tidak hanya film Indonesia, namun juga film dari luar negeri. Hal ini membuat Lembaga Sensor Film Republik Indonesia gencar melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Sosialisasi ini sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya menonton film yang tidak sesuai usia. Orang tua diharapkan dapat melakukan sensor mandiri dengan memilih dan memilah tontonan secara cerdas untuk menghindarkan keluarganya dari pengaruh negatif film. Di era kemajuan teknologi ini, orang tua juga diharapkan dapat mengontrol tontonan yang disaksikan oleh anak-anak. Menonton film yang tidak sesuai dengan usia anak dapat memberikan dampak negatif bagi mental, tumbuh kembang, dan prestasi anak. Sulit juga untuk memberikan pemahaman itu. Mereka merasa, oh saya ini bayar kok, anak-anak saya sendiri. Nah, ini kita usahakan untuk memahamkan kepada masyarakat agar ya bijak-bijaklah terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, adiknya, berikanlah bimbingan, penjelasan kalau ada adegan-adegan yang kurang bisa dipahami oleh anaknya dan sebagainya. Hingga pertengahan bulan Oktober 2024, LSF telah memeriksa dan menyensor lebih dari 30.000 film, iklan film, dan program televisi, baik itu produksi film Indonesia maupun film dari luar negeri. Jenis yang dinilai seperti tema, judul, adegan, suara, dan teks terjemahan. Sementara hal sensitif yang menjadi perhatian diantaranya aksi kekerasan, sadisme, pornografi, tema yang sensitif terhadap suku, agama, dan ras. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kota Sungai Penuh dikenal dengan keindahan alam dan destinasi wisatanya. Salah satunya ikon daerah yang menjadi wisata baru yaitu Jembatan Layang Kota Sungai Penuh. Di Jembatan Layang dapat memanjakan mata dengan pemandangan Gunung Kerinci dan Bukit Barisan. Jembatan Layang merupakan salah satu ikon daerah Kota Sungai Penuh yang menjadi objek wisata baru bagi wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Dengan pemandangan Gunung Kerinci dan Bukit Barisan, tak jarang membuat Jembatan Layang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan setiap sore hari. Selain itu, para wisatawan dapat menikmati kuliner dengan khas daerah.
Salah seorang wisatawan lokal, Sanjaya, mengatakan ia senang berkunjung ke Jembatan Layang Kota Sungai Penuh. Panorama alam Gunung Kerinci dan Bukit Barisan cukup mampu menghilangkan rasa lelahnya setelah seharian beraktivitas. Kalau Jembatan Layang ini merupakan salah satu objek wisata baru yang ada di Kota Sungai Penuh. Yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terdapat juga warga dari luar daerah yang berhenti di sini. Jembatan Layang Kota Sungai Penuh juga ramai dikunjungi oleh para pemancing ikan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hobi yang dibayar boleh dibilang adalah pekerjaan yang paling menyenangkan. Berawal dari hobi memancing, seorang warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari hasil membuat kapal. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Perumpamaan tersebut sangatlah tepat dirasakan oleh Iwan, seorang warga desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diawali dari doyan memancing ikan di laut, ide gila Iwan lahir dengan memproduksi kapal di pekarangan rumahnya. Berbekal pengalaman melaut selama belasan tahun di perairan Natuna dan dibumbui menonton kanal YouTube, ternyata Iwan bersama seorang rekannya telah membuat kapal sejak awal tahun 2000. Saat dijumpai di rumahnya, Iwan merasa senang dapat menyalurkan hobinya dengan membuat kapal. Terlebih, hobinya ini dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah. Dalam membuat kapal, Iwan yang bekerja sebagai seorang petani sawit ini juga mengaku butuh waktu 5 hingga 6 bulan lamanya untuk bisa menghasilkan satu unit kapal ukuran 4 gross tonnage atau GT. Dalam membuat kapal, Iwan menggunakan berbagai jenis kayu, mulai dari meranti dan jati dan lainnya. Pembuatan kapal ini kerap terkendala persoalan bahan, terutama kayu yang mulai sulit dijumpai dan adanya kenaikan harga kayu. Selama kurun waktu lebih dari 10 tahun, Iwan bersama rekannya telah memproduksi 3 kapal. Untuk satu kapal buatannya ditaksir 115 juta rupiah oleh para pembeli. Iya, termotivasi karena hobi, Bang. Dari hobi itu tadi ya kita coba-coba dan ya alhamdulillah dengan bantuan tukang jadilah kayak ini. Ini kapal yang keberapa kita buat nih, Bang? Ini yang ketiga. Ketiga, Bang? Iya. Awal mulai mungkin tahun berapa, Bang, kita mulai merintis untuk pembuatan kapal ini, Bang? Dari pertama tahun 2000 udah kita mulai bikin belajar kan. Cuma kalau itu kemarin nggak jadi. Meski banyak yang berminat untuk membeli kapal hasil karya buatan Iwan, namun tidak langsung dijual. Iwan lebih memilih menikmati secara pribadi terlebih dahulu hingga menunggu tawaran dari pembeli. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Alhimni Raihan. Dan saya Vida Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.